Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kita yang kedua ini, insya Allah topik yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Pertama, jangan lupa untuk berdoa. Yang kedua, persiapkan alat tulis dan fokus. Ingat ya, fokus. Oke. Kalau anak-anak sudah pada siap, Ibu akan mulai pembahasan kita. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI dan bagaimana hubungannya dengan Pancasila yang akan kita bahas? Pertama, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbicha Sakai. Kemudian, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, akan tetapi setelah dibentuk BPUPKI tidak dapat langsung bekerja. Kenapa? Karena BPUPKI belum resmi dilantik oleh Jepang. Barulah 2 bulan kemudian, tepatnya pada 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik dan keesokan harinya, tepatnya pada 29 Mei 1945, BPUPKI sudah mulai bekerja. Selama masa tugas, BPUPKI tercatat telah melakukan beberapa kali sidang. Di antaranya ada sidang resmi dan sidang tidak resmi. Nah, sidang resminya itu yang pertama berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, yang dibahas adalah berkenaan dengan dasar negara. Tapi, perlu kita ketahui bahwa dasar negara yang kita kenal hari ini dengan nama Pancasila itu merupakan hasil dari keputusan sidang PPKI. Apa itu PPKI? Nanti akan kita bahas ya, insya Allah. Sidang yang kedua berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945. Yang dibahas pada sidang kedua ini adalah berkenaan dengan RUUD atau Rancangan Undang-Undang Dasar, di mana RUUD ini nantinya akan menjadi Undang-Undang 1945. Dan Undang-Undang 1945 ini tercatat telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen itu artinya direvisi atau diubah beberapa pasal yang ada di dalamnya. Nah, perubahan itu terjadi selama 4 tahun berturut-turut, dimulai pada tahun 1999, kemudian tahun 2000 dan 2001, kemudian dilanjutkan pada tahun 2002. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, tugas BPUPKI. Nah, karena BPUPKI ini dibentuk sebelum kemerdekaan, sehingga ia bertugas melakukan hal-hal atau persiapan-persiapan menuju kemerdekaan. Lebih rincinya, tugas BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan berbagai permasalahan terkait ekonomi. Ekonomi biasanya yang kita kenal berkenaan dengan keuangan, kemudian politik, dan tata pemerintahan. Misalnya, siapa nanti presidennya dan wakil presiden, dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh negara merdeka. Oke, next. Ini ada yang kenal. Nah, beliau ada. Oke, next. Ini ada yang kenal? Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Yamin. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh bangsa yang ikut pada sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 29 Mei 1945. Dan pada sidang tersebut beliau menyampaikan usul untuk dasar negara. Di antara usul beliau yang pertama peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Next. Ini masih Bapak Muhammad Yamin. Nah, beliau tidak hanya menyampaikan usul secara lisan saja, melainkan Bapak Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, beberapa isi di antara usul beliau ini nantinya ada yang kita kenal masuk dalam butir-butir atau isi dari dasar negara itu sendiri. Oke, selanjutnya ini beliau adalah Bapak Supomo. Nah, beliau juga ikut pada sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945. Beliau juga menyampaikan usul berkenaan dengan dasar negara. Pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, selain itu, Bapak Supomo juga menyampaikan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik dan ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi, negara Indonesia merdeka ialah yang mampu mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Artinya, menurut Bapak Supomo, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan atas menyerahkan diri kepada bangsa yang lebih kuat, melainkan atas kerjasama dan perjuangan bersama rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan itu sendiri, sehingga kemerdekaan itu bisa diperoleh. Oke, kita lanjutkan. Beliau mestinya sudah pada kenal ya. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Nah, beliau juga hadir pada sidang BPUPKI pertama, tepatnya pada 1 Juni 1945, dan beliau menyampaikan ide terkait dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, panitia kecil. Nah, panitia kecil ini juga dibentuk selama BPUPKI ini belum dibubarkan, di mana di akhir sidang pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Jadi, pada sidang pertama BPUPKI, panitia kecil ini sudah dibentuk untuk apa? Untuk meminta semua anggota dari BPUPKI yang berjumlah 62 orang tadi untuk menyampaikan usulan terkait dasar negara dan beberapa hal lainnya. Akan tetapi di sini lebih kita tekankan pada Pancasila atau dasar negara karena nantinya pembahasan kita berkenaan dengan Pancasila. Nah, di mana usulan-usulan para tokoh tadi terutama yang sudah kita sampaikan akan dibahas pada sidang BPUPKI berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya usul panitia kecil. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kapan lebih tepatnya kemerdekaan itu akan dideklarasikan. Yang kedua, dasar negara. Karena tadi ada beberapa usul dari tokoh bangsa, sehingga dalam sidang BPUPKI harus diputuskan pernyataan atau usul dari tokoh yang mana yang harus dijadikan dan disepakati sebagai dasar negara. Atau di antara beberapa usul dari tokoh bangsa tadi bisa digabungkan dan disepakati untuk dijadikan dasar negara. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh, bentuk negara dan kepala negara, pemerintah negara, agama dan negara, pemerintah daerah, dan keuangan negara. Selanjutnya, pembentukan PPKI. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang PPKI. PPKI itu sendiri merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan, di mana nama Jepangnya dari PPKI adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Adapun tugas dari PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 1945. Adapun tujuan dari PPKI ini lebih mengerucut ya, daripada BPUPKI yang tugasnya masih banyak dan melebar. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah Panitia 9. Kenapa disebut dengan Panitia 9? Karena tokoh-tokoh yang ada dalam panitia ini berjumlah 9 orang. Siapa saja beliau? Nah, ini. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, Bapak MR.A. Amaramis. Yang kelima ada Bapak Ahmad Subarjo, kemudian Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Selanjutnya ada Bapak Haji Agus Salim yang dikenal dengan kepandaiannya dalam berbahasa asing. Kemudian Bapak Adi Kusno Jokro Sujoso. Ada 9 orang ya. Selanjutnya adalah hasil sidang PPKI. Namun perlu kita sampaikan sedikit bahwa dalam pembentukan PPKI tadi yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945, keesokan harinya pada 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri bangsa yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Wedio-Diningrat berangkat menemui jenderal besar yang berada di Saigon. Nah, dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Adapun Bapak Rajiman Wedio-Diningrat sebelumnya merupakan ketua BPUPKI. Kini bukan lagi sebagai ketua dalam sidang berikutnya yaitu sidang PPKI. Nah, PPKI ini sendiri beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Ya, ini jumlahnya jauh lebih sedikit dari BPUPKI ya. Setelah kembali ke tanah air pada 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oke, hasil sidang PPKI. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yang nantinya adalah Bapak Soekarno-Hatta, membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI Pusat. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, poin kita berada di poin yang keempat ini ya, pembahasan kita. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, next. Selanjutnya adalah Naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Naskah Piagam Jakarta. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia pernah menganut negara Islam, akan tetapi tidak berlangsung lama, hanya dari jam 10 hingga jam 19. Hal itu berdasarkan pada sila pertama Piagam Jakarta yang disepakati sebagai dasar negara saat itu, yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, akan tetapi, suatu hari Ki Bagus Hadikusumo yang berada di Yogyakarta ditelepon oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan, Ki Bagus, aku kedatangan tamu dari Indonesia bagian timur. Mereka mengatakan, jika 7 kata Pancasila, sila pertama tidak dihapus, maka kami akan memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian Ki Bagus pun menjawab, robahlah jikalau mau. Keesokan harinya pada 18 Agustus 1945 pada jam 7 pagi, Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pun dihapus. Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata yang dihapus itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Setelah peristiwa tersebut, muncul berbagai statement dari beberapa tokoh bangsa. Di antara statement yang terkenal adalah dari Bapak Muhammad Nasir. 1. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat Indonesia bersukaria karena merdeka. Yang kedua, pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan hari pengorbanan umat Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari poin 2 hingga poin 5, ini masih berlaku pada Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang kita kenal hari ini. Oke, next. Selanjutnya ini adalah butir-butir Pancasila yang masih berlaku dan sudah kita hafal sampai hari ini, ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, inilah 5 butir dari hasil sidang PPKI yang masih berlaku sampai hari ini. Dan inilah dasar negara yang sudah disepakati. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti bertahap ya, insya Allah ada di kelas 8. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Tetap sehat dan menyenangkan belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.